Halo kaum intelektual sekalian. Kalau menurut saya pribadi ya, orang Sunda itu sudah kehilangan jati diri kalau saya perhatikan sekarang ini. Apa buktinya? Buktinya ya kalau saya perhatikan itu budaya Sunda itu semakin lama semakin terkikis. Mungkin satu dua orang yang masih mempertahankan. Nah yang jadi pertanyaan kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan itu ya di Jawa Barat itu ya nggak semuanya tapi ya rata-rata mereka sudah menggunakan yang namanya nama kearab-araban. Bahkan nama orang Sunda itu saya perhatikan tuh udah sangat-sangat sedikit ya. Jadi mereka sudah menganut yang namanya nama kearab-araban. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan eh, suku lain misalnya seperti Papua misalnya. Papua itu walaupun mereka mayoritas Kristen, tapi mereka tidak menganut yang namanya nama ke Kristen-Kristenan, nggak ada tuh. Nggak ada aja. Nama ke barat-baratan nggak. Jadi nama orang-orang Papua itu ya rata-rata mendominasi ya. Ada juga sebenarnya yang berafiliasi dengan agama Kristen ya nama-namanya. Tapi ya kalau saya perhatikan itu rata-rata bernama orang Papua ya. Kemudian orang Batak misalnya. Orang Batak itu kan masih rata-rata menganut yang namanya nama orang Batak. Jadi kalau punya anak itu ya nama anaknya itu ya rata-rata nama orang Batak gitu. Jarang tuh ya, atau mungkin ada satu dua gitu yang namanya itu ke barat-baratan atau mungkin ke agama-agamaan gitu ya. Jadi ada unsur agamanya. Sangat jarang saya melihat seperti itu ya. Ada mungkin satu dua orang, tapi rata-rata masih menganut yang namanya budaya orang Batak. Bahkan yang paling mengejutkannya lagi adalah orang-orang Sunda itu tidak tahu dari mana mereka berasal, tidak tahu siapa leluhurnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini pengaruh daripada agama itu sendiri? Wow, luar biasa. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau saya perhatikan itu ya, menurut data itu, kenapa orang Sunda itu nggak semuanya tapi rata-rata saya perhatikan ya. Kenapa orang Sunda itu lupa dengan leluhurnya, kemudian mereka sudah kehilangan jati diri ibarat pohon ya. Mereka sudah kehilangan akarnya gitu, sudah terputus antara batang dengan akar. Jadi seperti orang yang masuk ke hutan, tersesat, linglung dan sepi. Orang-orang Sunda itu kondisinya seperti itu sekarang ya, kalau saya perhatikan ya. Tapi ini orang Sunda yang ada di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, karena rata-rata orang Indonesia itu anti kritik guys. Jadi orang Sunda yang ada di Konoha itu kalau saya perhatikan itu ya mereka sudah kehilangan jati diri mereka sendiri. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu ya karena pengaruh daripada agama. Apakah agamanya yang salah? Enggak. Saya tidak menyalahkan agamanya. Jadi gini guys, kalau kita perhatikan ya, kalau kita bandingkan dengan agama Kristen misalnya, kenapa saya bandingkan dengan agama Kristen ya? Karena nomor dua agama paling terbesar di Konoha itu ya agama Kristen ya. Jadi umat Muslim atau agama Islam dengan agama Kristen itu jauh berbeda ya kalau mereka itu menyebarkan agama gitu. Jadi kalau saya perhatikan itu ya agama Kristen itu kalau misalnya nih ya disebarkan agama itu di suatu daerah misalnya katakanlah di Papua misalnya ya di Ambon atau di Tanah Batak misalnya orang-orang Kristen yang ada di oh, Sumatera Utara misalnya. Jadi biasanya budaya itu dikristenkan gitu. Maksudnya gini guys ya. Jadi agama itu ngikut dengan budaya gitu. Misalnya nih ya, budaya Batak itu agama Kristen nunduk gitu, patuh terhadap budaya. Jadi bukan budayanya yang dikristenkan. Ini dua hal yang berbeda ya. Sekali lagi saya ulangin ya. Jadi budaya Batak itu atau budaya Papua misalnya atau budaya Ambon misalnya, budaya Papua itu ya tidak berubah ketika Kristen masuk. Justru ya budaya itu harus diikuti oleh agama itu sendiri. Jadi agama tidak merubah budaya itu sendiri. Ya, jadi budaya itu tidak dikristenkan. Budaya Batak juga seperti itu nggak dikristenkan, tetap seperti itu. Ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan budaya Sunda misalnya,
Budaya Sunda itu sudah diislamisasi kalau kita perhatikan. Ya, itulah alasannya kenapa banyak orang Sunda itu menganut yang namanya nama ya, seperti nama-nama ke Arab-Araban gitu, menggunakan nama Ahmad ya, banyak tuh ya. Kemudian nama Solihin, nama Aisyah dan lain sebagainya. Itu kan nama ke Arab-Araban ya. Itulah alasannya kenapa mereka menganut agama Arab. Karena apa? Karena budaya mereka itu diislamkan. Beda dengan orang Batak, dengan orang Papua misalnya. Budayanya itu tidak pernah dikristenkan. Justru Kristen yang patuh terhadap budaya. Sementara kalau kita perhatikan itu ya, agama di suku Sunda itu ya, agama itu tidak patuh dengan budaya. Justru budaya itu yang ngikut dengan agama. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, sudah jelas ya perbedaannya. Nah, itulah alasannya. Kemudian yang selanjutnya misalnya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada perbedaan yang sangat signifikan ya kalau kita bandingkan dengan misalnya budaya Batak atau budaya Papua misalnya, tidak berubah sama sekali gitu, tetap seperti itu. Bahkan agama yang mengikuti terhadap budaya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena pengaruh geografis itu yang pertama. Jadi Jawa Barat itu kan sangat sentral ya, berada pada persimpangan gitu. Zaman dulu kan pusat perdagangan itu sangat-sangat masif sekali ya, zaman maritim ya. Sehingga orang-orang dari luar itu bebas masuk ke Jawa Barat ya, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kenapa? Karena ini sentral atau pusat daripada perdagangan maritim. Sehingga apa? Sehingga banyak budaya datang dari luar. Sementara kalau tanah Batak itu, kemudian orang-orang Papua itu kan daerahnya masih terpencil ya zaman dulu ya. Kalau sekarang kan sudah mulai modern ya. Terpencil sehingga tidak banyak distorsi. Sementara Pulau Jawa itu banyak terdistorsi, terutama Jawa Barat. Nah, sialnya orang Jawa Barat itu atau orang Sunda itu sangat toleransi terhadap agama lain, sangat toleransi terhadap budaya lain. Jadi mereka welcome banget gitu ya. Misalnya nih ada budaya dari luar, mereka welcome gitu. Nggak ada perlawanan. Kalau kita bandingkan dengan orang Batak misalnya atau orang Papua, berapa kali itu ditolak ya. Agama Kristen disebarkan di tanah Batak itu berapa kali bolak-balik itu guys. Ada kali 5 atau 6 kali itu. Bahkan nggak sampai di situ guys ya. Misionarisnya, orang yang menyebarkan agama ini dibunuh. Ya, sebelum agama Kristen diterima. Karena apa? Karena saat itu orang Batak itu sudah punya agama, yaitu agama Parmalim. Orang Papua juga seperti itu. Nggak langsung menerima, ditolak dulu. Ya, jadi alasannya kenapa orang-orang Sunda atau orang Jawa Barat itu mudah terdistorsi gitu, mudah dipengaruhi oleh budaya dari luar itu karena terlalu menerima gitu, terlalu toleransi. Jadi suatu bangsa atau suatu negara itu kalau terlalu toleransi itu nggak baik ternyata guys. Karena terlalu mudah disusupi oleh ideologi-ideologi dari luar sehingga dijajah. Nah, saking toleransinya orang Jawa Barat itu, ya terutama Sunda Wiwitan ya kalau saya perhatikan, justru agama lokal di Jawa Barat itu seperti Sunda Wiwitan itu terpinggirkan, dianaktirikan. Makanya saya menggunakan ikat kepala seperti ini. Tujuan saya apa? Ini dukungan moral saya terhadap agama-agama lokal ya. Agama Sunda Wiwitan sudah terpinggirkan, sudah dianaktirikan, sudah tersisihkan. Bahkan nggak ada yang tahu bahwa dulu agama daripada orang Sunda itu adalah agama Sunda Wiwitan. Nggak ada yang tahu. Ya, karena apa? Karena sengaja diputus ya hubungan mereka dengan leluhur mereka. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka bisa dikuasai. Ya, biar mereka bisa dijajah secara ideologi. Itu yang jadi permasalahannya. Kemudian apa efeknya gitu? Apa efeknya terhadap kemajuan suatu bangsa ketika suatu bangsa itu terjajah gitu? Apa efek yang paling krusial? Efeknya itu ya kita akan kehilangan jati diri. Ketika kita kehilangan jati diri, maka kita terputus dengan ajaran leluhur kita. Ajaran leluhur kita itu bukan berarti ya menyembah pohon, bukan seperti itu ya. Ajaran leluhur kita itu banyak guys, seperti filosofi. Apa itu filosofi? Filosofi itu falsafah. Jadi ada falsafah-falsafah orang Sunda gitu, seperti misalnya falsafah yang mengatakan silih asih, silih asuh, saling mengasihi, ya saling menjaga.
Bayangkan ya, filosofi orang Sunda itu saling mengasihi, saling menjaga ini ditinggalkan guys. Ditinggalkan oleh masyarakat Sunda sekarang ini. Mereka lebih silau dengan budaya-budaya luar gitu. Mereka lebih silau dengan leluhur orang-orang lain ya. Mereka lebih menyembah leluhur orang lain daripada leluhurnya sendiri. Saya tidak minta yang nonton video ini untuk menyembah leluhur ya, tapi menghargai. Karena dalam filosofi itu ada kekuatan yang sangat-sangat kuat sekali. Jangan sepelekan filosofi guys. Eropa maju karena apa? Karena dipengaruhi oleh filosofi-filosofi dari Yunani. Filsuf-filsuf Yunani. Itulah kenapa Eropa maju. Kalau kita bandingkan dengan China misalnya, kenapa China itu bisa maju? Karena filosofi-filosofi dari Confucianism atau Confucius. Bagaimana dengan Jepang? Jepang itu maju karena apa? Karena dipengaruhi oleh semangat Bushido, filosofi Bushido. Singapura juga seperti itu, dipengaruhi oleh apa? Singapura itu dipengaruhi oleh orang China yang tinggal di Singapura. Singapura itu nggak akan bisa maju kalau nggak ada orang China di sana. Jujur aja deh, nggak usah ditutupin. Saya tidak rasis ya, tapi pada faktanya seperti itu. Orang China ini berpatokan pada apa? Berpatokan daripada filosofi Confucianism. Itu rahasianya guys. Kenapa orang China itu maju? Karena mereka tidak terputus dengan budaya leluhurnya. Ya, mereka masih menggunakan yang namanya budaya-budaya Imlekan gitu ya. Sejauh manapun orang China itu melangkah, budaya mereka itu harus tetap terjaga. Mereka tidak lepas yang namanya dengan budaya mereka. Karena apa? Karena itulah jantung ya, inti daripada budaya China. Itulah kemajuan, faktor daripada kemajuan China gitu. Ya, bagaimana dengan Australia? Kita tuh sebenarnya dikelilingi negara maju guys. Australia, Singapura. Kenapa Australia itu bisa maju? Karena dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani ya. Dipengaruhi oleh pemikir-pemikir daripada Inggris. Sementara Konoha itu ya, kalau saya perhatikan sekarang ini nggak punya karakter gitu ya. Kehilangan jati diri gitu. Banyak yang korupsi ya. Kemudian kalau ada proyeknya ditilep ya, dikorupsi, ada pembangunan jalan, banyak tuh yang nggak bener gitu. Coba nggak percaya, coba tonton videonya Kang Deddy Mulyadi ketika dia sidak pembangunan drainase, pembangunan gorong-gorong, ditilep tuh apanya, duitnya ditilep guys ya. Ada yang ditilep semennya, ada yang ditilep, pokoknya nggak ada kejujuran. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita seperti itu? Apa alasannya? Karena kita kehilangan jati diri guys. Kita itu tidak punya jati diri, kemudian kita mudah disusupi oleh budaya-budaya dari luar ya. Sementara budaya kita yang mengajarkan tentang saling mengasihi, silih asih, silih asuh. Kalau kita saling mengasihi, kenapa kita korupsi? Kan itu yang jadi permasalahan. Ya, jadi filosofi kita itu sudah kita tinggalkan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena agama mayoritas di Konoha itu ya, terutama agama yang dianut oleh mayoritas Sunda itu, mereka berpikir bahwa budaya-budaya leluhur kita itu sudah primitif. Budaya Sunda Witan itu primitif, kemudian dimusrik-musrikkan ya. Wayang golek dimusrik-musrikkan. Ada banyak tuh ya pemuka-pemuka agama di Konoha memusrik-musrikkan wayang golek. Padahal wayang golek itu ada filosofinya ya. Ada pesan-pesan terselubung ya dalam wayang golek tersebut. Apa itu pesannya? Pesannya itu kalau misalnya ada pemerintah yang korup, maka akan ada ganjarannya gitu. Itu kan wayang golek itu bercerita tentang masa lalu ya. Dulu ada cerita ya tentang ini, tentang itu ya. Ada raja yang bijaksana, kemudian ada pemimpin yang korup, bagaimana hukumannya. Itu kan semacam storytelling menggunakan wayang. Jadi alasan yang paling mempengaruhi kenapa sekarang wayang itu tidak diminati itu karena dimusrik-musrikan oleh pemuka-pemuka agama tertentu yang kehilangan jati diri ya. Kemudian mereka menganut yang namanya agama Arab ya. Agama Islam dengan agama Arab itu dua hal yang berbeda guys ya. Jadi agama Arab itu biasanya mereka totalitas ya, mengganti budaya tempat mereka,
bernaung gitu. Itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan habaib-habaib yang nggak semuanya tapi ya habaib-habaib yang ada di Jawa Barat itu ya mereka itu menekan yang namanya Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi itu ya menghidupkan kembali budaya leluhur bangsa kita. Itu ya alasan yang paling mempengaruhi gitu. Jadi kita harus kembali ke ajaran leluhur kita. Kita harus kembali ke filosofi atau falsafah leluhur kita. Biar apa? Biar kita tidak terputus ya hubungan kita terhadap nenek moyang kita atau leluhur kita. Jadi gini guys ya, saya juga tidak mengatakan bahwa semua ajaran leluhur kita itu baik ya. Ada juga yang nggak baik. Apa itu? Tahayul, mistis. Saya nggak terlalu percaya dengan tahayul atau mistis. Jadi sebaiknya kita ambil yang baik-baiknya gitu. Kita tinggalkan yang buruk-buruk. Kalau buruk nggak usah kita ambil gitu. Kalau yang baik kita ambil gitu. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya masyarakat Sunda itu sudah kehilangan jati diri ya, budaya mereka itu diislamkan, apa yang terjadi? Ya, kalau gini guys ya, kalau sebenarnya tradisi kaum muslimin itu atau tradisi Islam itu bikin negara kita maju nggak jadi masalah. Cuman kan permasalahannya kalau saya perhatikan itu kan masa kejayaan atau keislaman atau keemasan daripada muslim itu kan sudah lewat kan sebenarnya. Sudah berlalu guys. Masa keemasan muslim itu pada zaman Abbasiyah. Sekarang sudah sangat-sangat mohon maaf ya, sudah sangat-sangat terpuruk sekali ya. Rata-rata kaum muslim itu sudah terpuruk ya. Kecuali di negara-negara yang SDM-nya tinggi gitu. SDA-nya tinggi gitu seperti Brunei, Dubai, Qatar. Kenapa Brunei, Dubai dan Qatar itu maju gitu? Apa alasannya? Bukan maju secara SDM ya, tapi secara SDA. Alasan yang paling masuk akal itu karena sumber daya alam mereka banyak dan yang ngebagi dikit gitu. Ya, contoh misalnya nih ya, ada kilang minyak gitu, ada sumur minyak. Ya, yang ngebaginya itu dikit, nggak banyak. Ya, sementara di Konoha kan yang ngebagi banyak gitu. Misalnya ada sumur minyak itu kita kan dibagi ratusan juta gitu. Jadi nggak terpenuhi karena penduduknya banyak. Banyak mulut yang dikasih makan gitu. Kalau sekelas Dubai kan penduduknya sedikit kan, tapi sumber daya alamnya itu melimpah. Coba kalau Dubai punya penduduk 300 juta jiwa, nggak bakal bisa seperti sekarang ini ya. Jadi kalau saya perhatikan rata-rata negara muslim itu adalah negara yang SDM rendah ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Ini semacam cambuk buat kita untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita. Ya. Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi daripada agama Islam itu sendiri? Sangat dipengaruhi. Ya. Harusnya ya agama muslim itu jangan mengislamkan budaya Sunda itu sendiri. Jangan. Harusnya ya agama yang dari luar yaitu agama Islam itu mengikuti budaya Sunda gitu. Sama seperti Kristen mengikuti budaya Batak atau Kristen mengikuti budaya Papua. Jadi nggak diotak-atik gitu. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa orang Sunda itu mudah terdistrak gitu, mudah disusupi oleh ideologi dari luar gitu. Apa alasannya? Karena nggak punya marga. Jadi orang Papua kan punya marga ya, orang Batak kan punya marga sehingga ada ikatan kuat antar marga. Ya, orang Sunda itu kan nggak punya marga sehingga mereka tidak punya ikatan kuat dan budaya mereka itu cenderung ya mudah disusupi. Jadi kalau kita perhatikan sekarang itu ya, kalau orang Sunda itu kondangan itu mereka lebih ke Arab-Araban kalau saya perhatikan daripada ke Sunda-Sundaan. Sundanya itu sudah hilang, sudah terkikis ya. Jadi di Jawa Barat itu saya melihatnya ada semacam perang ya. Perang antara ideologi dari luar ya, perang antara ideologi Islam dengan ya kepercayaan lokal. Kalau saya perhatikan ada semacam duel gitu di situ ya. Dan sekarang ini ya kalau saya perhatikan itu mudah-mudahan ya dengan kepemimpinan daripada KDM, orang Sunda itu semakin sadar bahwa budaya mereka itu adalah budaya yang sangat berbudi pekerti luhur gitu ya, budaya yang sangat-sangat saling mengasihi gitu, silih asuh silih asih. Itu kan filosofi daripada orang Sunda. Nah, kemudian ada satu pertanyaan yang selama ini saya tanyakan tapi tidak menemukan jawabannya. Apa itu? Kalau Kang Deddy Mulyadi menerapkan ajaran Islam seperti Rizik Syihab, seperti Habib Bahar, apakah dia bisa
sebagus sekarang dalam memimpin? Apakah Kang Deddy Mulyadi bisa sebijaksana sekarang dalam memimpin? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.